Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di channel Karin Fajrin. Iya. Kak Aziz ya ini ya? Iya. Ya, baik. Kak Aziz gimana untuk sinyalnya, udah nyampe nggak? Maksudnya baik nggak sinyal dari saya? Oh, dari Ibu sinyalnya cukup baik. Ya, kita memastikan dulu aja ya. Jadi kalau kita itu kan melalui daring ya, dalam jaringan ibaratnya. Daring. Kita terkendala jarak seperti itu. Jadi apapun keadaannya, kita insya Allah tetap ingin berbagi sesuatu kepada teman-teman nanti yang menonton ini, supaya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton kali ini. Nah, terima kasih untuk Kak Aziz atas kesempatannya. Kemudian makasih loh kalau udah saya repotin dan berkenan untuk mampir ke channel saya untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang nantinya bakal jadi calon taruna ataupun ingin minat masuk ke sekolah pelayaran seperti itu. Tapi sebelumnya teman-teman di sini pasti belum pada tahu nih ya, Kak Aziz itu orang mana sih, kemudian sekolahnya di mana gitu. Bisa perkenalkan diri Kak Aziz. Kalau saya kan udah tahu ya, tapi kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Ya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Aziz Ihsanur Rahman, untuk NIT 561911127088. Saya jurusan D4 Nautika di PIP Semarang, dan saya berasal dari kota dingin, yaitu kota Temanggung. Kemudian selanjutnya ya Kak Aziz berarti ini sekarang sedang studi ya? Masih studi ya? Masih tingkat berapa Kak kalau boleh tahu? Saya tingkat 2, semester 3 akhir untuk masuk ke semester 4. Baik, langsung aja nih Kak. Di sini saya mau tahu dong, siapa tahu mungkin Kak Aziz bisa berbagi informasi bagaimana sih tahapan seleksi untuk memasuki PIP Semarang tentunya, karena Kak Aziz ini kan taruna PIP Semarang. Nah, sehingga mungkin ada apa saja tahapan seleksi yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang menonton. Untuk tahap-tahapannya itu ada 5-6 tahap. Itu untuk pertama itu tahap tes akademik. Yang kedua ada tahap tes psikotes. Yang ketiga ada tes wawancara. Yang keempat ada tes tahap kesehatan. Yang kelima ada tahap tes fisik. Nah, untuk tahap tes yang pertama itu untuk tahap tes akademik ya. Akademik ya. Untuk akademik itu meliputi apa saja? Yaitu tes akademik sendiri itu untuk polpit nih. Untuk polpit reguler ataupun mandiri itu semua sama, cuman yang membedakan tuh di polpitnya aja. Untuk tes akademik polpit itu ada yang pertama kali ditempuh itu ada tes SKD atau seleksi kompetensi dasar, yang itu ada
terdiri tiga jenis soal, yaitu ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua ada tes intelijensia atau TIU, dan yang ketiga ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Di dalam tes tersebut, dalam tes SKD tersebut tuh diberikan soal sekitar kurang lebihnya 100 soal dalam waktu, kalau nggak salah itu 2 jam atau 120 menit. Dan untuk pola yang kedua ada pola reguler. Nah, pola reguler itu yang non polbit tentunya, juga non mandiri juga. Itu tahap-tahap tes di reguler itu, yang pertama ada tes TPA atau tes potensi akademik yang meliputi IPA, matematika, bahasa Inggris, dan kejuruan yang akan ditempuh itu. Terus ada yang namanya, yang kedua ada tahap tes psikotes. Iya. Tahap tes psikotes itu, dalam tes ini ada 3 aspek, yaitu ada kecerdasan, kepribadian, dan cara kerja. Cara kerja untuk tes psikotes sendiri meliputi ada 1, tes kemampuan verbal, contohnya ada sinonim, antonim, dan kemampuan penalaran otak kita. Yang kedua ada tes hafalan kata. Yeah. Kita harus menghafal kata-kata yang diacak-acak kayak gitu. Terus ada tes penalaran, contohnya itu gambar-gambar yang kurang jelas gitu. Ini gambar apa, suruh menyebutin sedang apa di situ. Terus ada tes Kaprelin atau tes koran, yang tes ini itu harus membutuhkan waktu teliti, cepat ya itu Kak. Rupa juga ya, waktunya sangat terbatas sekali. Setiap waktu saya pengalaman dulu itu tes koran ini, jadi dikasih waktu 15 detik kalau nggak 30 detik untuk menyelesaikan satu garis angka itu. Jadi harus benar-benar kalau bisa konsisten. Kita cuma jawab 10 angka, ya 10 angka, nanti yang ke baris berikutnya itu harus lebih dari 10 biar otak itu meningkat gitu. Oh, seperti itu. Jangan malah menurun ya. Lalu ke atas langsung ke bawah. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu juga akan menghambat jalannya seleksi. Yang terakhir ada tes menggambar. Itu ada menggambar manusia, menggambar hewan, menggambar pohon. Kalau biasanya itu yang di PIP untuk tes yang saya alami waktu dulu tahun 2019 itu disuruh membuat pohon. Itu pohon yang berakar dan berbuah. Dan saat pohon itu akan musim gugur, jadi ada daun yang jatuh dan daun yang sudah jatuh dan buah yang sudah jatuh di tanah. Itu harus digambar. Tapi jangan kebanyakan menghapus juga. Harus satu nih. Semisal pertama gambar ya udah diterusin, jangan sampai putus-putus gitu ya. Gitu. Jadi nggak boleh putus-putus gitu ya Kak ya, harus ngelanjutin gitu ya, berkelanjutan gitu ya. Ya boleh. Ya harus lanjutin. Terus benar sampai pohon sampai batang yang akan dituju itu. Itu untuk daun. Untuk buah ya sama. Itu tidak boleh diarsir atau tidak boleh. Biarkan dia seperti itu. Biarkan
dengan gambar seadanya. Itu lebih baik daripada yang diarsir atau yang di stip. Itu malah mengurangi nilai yang diberikan. Nah, yang ketiga untuk yang ketiga ada tes wawancara. Tes wawancara ya. Tes wawancara itu ya tanya jawab antara kedua belah pihak, si pewawancara dan narasumber seputar dunia pelayaran, terus Kementerian Perhubungan, terus data diri kalian di keluarga kalian nanti akan ditanyakan juga. Itu untuk tes wawancara itu biasanya ada yang menanyakan menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Terus tergantung dengan si narasumbernya itu. Narasumbernya juga. Tapi kalau lebih baik ya pakai bahasa Inggris biar mendapat nilai lebih dari gitu ya. IP. Terus selanjutnya Kak, untuk setelah tes wawancara nih. Yang keempat ada tes. Keempat tes. Ya. Ada tes selanjutnya tuh ada kesemaptaan kayaknya ya. Tes tuh untuk tes wawancara sendiri, sampai tesnya di mana? Kesemaptaan ada nggak Kak? Untuk tempat tesnya itu untuk tempat ada, nanti saya jelasin. Iya. Oke. Ini untuk tes wawancara itu bertempatan di Balai Serbaguna Gedung Balai Serbaguna Mas Pardi Semarang, di PIP Semarang. Pas di lantai 1 itu nanti akan dilaksanakan tes wawancara, tes psikotes, itu akan dirasakan di situ juga. Terus ini yang keempat ada tes kesehatan. Kesehatan itu meliputi banyak aspek, banyak tes itu yang biasanya ya dari PIP Semarang itu menyelenggarakan tes kesehatan itu di rumah sakit tentara di Semarang atau enggak di Magelang. Antara dua tempat itu. Untuk tahun saya ada di Semarang ya, karena tahun 2020 Semarang menjadi banyak yang kena COVID-19, jadi dipindahkan di Magelang. Untuk tahun 2020 tes kesehatan dilaksanakan di RSP Magelang. Untuk tes kesehatan sendiri itu ada tes mata, itu meliputi rabun, terus ada buta warna. Iya, terus ada matanya min atau yang plus atau yang semacamnya itu. Terus ada yang kedua ada tes jantung. Jadi nanti diperiksa detak jantungnya, skemanya kayak gimana. Jantungnya. Terus ada yang ketiga ada tes rongsen organ dalam tubuh. Itu yang paling hati-hati. Kalau yang kenapa Kak? Kok hati-hati kenapa Kak? Suka minuman. Kalau suka minuman yang yang kurang sehat itu hati-hati, pasti kelihatan di rongsennya itu. Oh iya. Bisa pas mau tes kesehatan. Iya. Pas mau tes kesehatan itu kita banyak minum air putih. Terus kalau yang suka rokok itu ya, rokok itu kalau bisa mulai sekarang dikurangi ya. Terus dikurangi, mulai sekarang harus dikurangi. Lebih baik tidak mengonsumsi seperti itu ya. Tapi kalau sudah kecanduan ya kalau bisa dikurangin pakai. Kak mau Kak Aziz? Susu brand juga. Ya maaf saya potong ya Kak. Tadi kan ada tes mata,
Lah kalau misalnya bagi teman-teman yang minus nih, Ya. ada minimal minusnya nggak? Kemudian itu untuk mata. Terus kalau gigi gimana Kak? Kalau misalnya ada juga yang tanya itu kalau gigi berlubang itu gimana? Kemudian gigi gingsul gimana? Kayak gitu Kak. Jadi berkaitan dengan ada yang gigi berlubang, mending dicabut sekalian apa tidak, atau ditambal kayak gitu. Kalau minus itu ada minimal minusnya enggak atau gimana gitu. Kalau untuk mata yang tadi mata Sama